Gagasan membentuk lembaga independen untuk mengelola laba BUMN bukanlah ilham yang tiba-tiba jatuh dari langit yang diterima Prabowo Subianto. Jauh sebelum ini, ide tersebut telah tumbuh dalam benak begawan ekonomi Sumitro Joyohadikusumo, sang ayah dari presiden saat ini. Di penghujung 1980-an, Sumitro menggagas suatu mekanisme agar sebagian laba perusahaan plat merah sekitar 1% hingga 5% tidak sekedar menguap dalam belanja birokrasi. Ia mengusulkan dana itu dikonsolidasikan dalam satu wadah independen, sejenis investment trust, yang dapat menjadi lokomotif bagi gerakan koperasi dan usaha kecil. Tak hanya itu, lembaga ini diharapkan mampu menanamkan modalnya dalam saham perusahaan swasta, sehingga dividen serta capital gain yang diperoleh dapat dialirkan kembali ke masyarakat. Namun, Sumitro tak ingin lembaga ini sekedar menjadi perpanjangan tangan kementerian. Ia menghendaki kemandirian agar tidak mudah disetir oleh kepentingan politik jangka pendek. Untuk menjamin kredibilitasnya, ia pun mengusulkan pembentukan Dewan Pengawas yang terdiri dari unsur Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, serta Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dengan demikian, setiap rupiah yang disalurkan tetap dalam orbit pengawasan tanpa kehilangan fleksibilitas. Sayangnya, benih gagasan itu tak sempat tumbuh subur di tanah air. Ketika ide ini diajukan kepada Menteri Keuangan JB Sumarlin, respons yang diterima lebih mirip angin sepoi yang membelai tanpa janji hujan. Pemerintah kala itu menilai wacana ini masih terlalu dini untuk diwujudkan. Menteri Koperasi Subiakto Cakrawedaya pun hanya sebatas menelaahnya tanpa ada tindak lanjut konkret. Namun, Sumitro bukan orang yang mudah patah arang. Ia membawa gagasannya ke Malaysia dan tanpa banyak bertele-tele, pemerintah negeri jiran langsung mengeksekusinya. Sumitro memang tak mengumbar lembaga dana investasi apa yang didirikan pemerintah Malaysia. Tetapi tersiar kabar bahwa itu adalah Hasanah Nasional Berhad, salah satu raksasa keuangan di Asia Tenggara saat ini. Kini, sejarah seakan berputar. Prabowo, sang putra, mencoba menghidupkan kembali gagasan ayahnya melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Meski masih berhadapan dengan sejumlah tantangan seperti kekhawatiran akan independensi hingga tata kelola dari lembaga ini, tetapi asa sebaiknya tak padam. Akankah Prabowo mampu menapaktilasi jejak sang ayah dan membawa Danantara setara dengan Hasanah Malaysia, bahkan menyaingi kejayaan Temasek Singapura? Sejarah sedang menuliskan babak barunya. Kita tinggal menunggu, apakah tinta yang dipakai akan menjadi emas atau justru memudar seiring waktu. Saya, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia.